"Siapa yang menyuruhmu masuk?" Terdengar suara Rian yang teriak-teriak dari luar pera. Pelayan menyadari bahwa itu suara darinya. Tuan Rian sedang memarahi siapa? Para pelayan saling berbisik. "Biknai, apa kau dengar?" Biknai yang tak sengaja lewat menghentikan langkahnya. Dia bisa mendengar jelas suara Rian yang sedang marah. Pelayan tua itu langsung berlari menuju kamar Rian. "Tok tok tok, permisi tuan." Yang ditakutkan Biknai adalah Rian menyakiti istrinya, apalagi dia beberapa kali mendengar suara berisik dari barang-barang yang jatuh. Tania yang sedang mendengar ada yang ketuk pintu kamarnya langsung menghampiri dan membukanya. Wajahnya dia perhatikan biasa saja. "Nona, apa yang terjadi?" Biknai begitu cemas. Tania yang baru saja membuka pintu hanya tersenyum dan menggeleng. "Memangnya apa yang terjadi, Bi?" "Tidak ada yang terjadi," jawabnya setenang mungkin. "Nona, jangan berbohong. Saya mendengar Tuan Rian marah-marah dan membanting barang. Apa Tuan menyakiti Anda?" Tanyanya khawatir. "Dia suamiku, Bi. Jadi apa yang terjadi pada kami itu hanya kami yang tahu." Bibi lanjut kerja saja. Bibi juga sudah memberi amanat untukku. Pintu pun ditutup oleh Tania. Dia kembali menghampiri suaminya. Kini Rian mulai sedikit tenang. Dia sedang terduduk di atas sofa kecil. Barang-barang terlihat sangat berantakan. Untung saja tidak ada barang yang terbuat dari kaca, karena semuanya sudah dikeluarkan dari kamarnya. Pelayan tidak mau melihat Rian membanting barang sejenis kaca, karena Rian sering terluka karenanya. Jika dilihat lebih dekat, banyak bekas luka di kakinya dan juga tangannya. "Pakailah bajumu dulu, kau bisa memakainya sendiri kan? Aku tidak akan melihatnya." Tania memberikan satu setel pakaian tidur untuknya. Kau mengekoriku masuk ke dalam kamar mandi, dan kau sudah melihat semuanya. Lalu apa bedanya dengan memakaikan baju padaku?" Rian mencengkram erat tangannya. Suara begitu dingin menusuk ke telinganya. "Kau sudah lancang." Rian mendorongnya sampai terjatuh ke lantai. Rian tiba-tiba jongkok di hadapan Tania. Yang jatuh di lantai, ditariknya kaki Tania. Lalu dia menggapai sisi dress bagian bawah. Sret! Robeklah sisi dress Tania bagian bawah hingga pahanya yang mulus terlihat. "Ini hukuman untukmu." Masih terngiang bagaimana menakutkannya seorang Rian. Apa yang akan dia lakukan? Pria itu sungguh di luar dugaan. Tak dapat ditebak bagaimana Rian akan bersikap dengan matanya yang buta. Tania sudah memakai baju yang lain. Bajunya yang telah tersedia di lemari kamarnya. Baju yang terlihat bagus-bagus. Bahkan baju lamanya sekarang entah di mana. Semua telah berganti menjadi baju baru, barang-barang yang dia miliki sebelumnya, seperti tas, sepatu, dan aksesoris. Tania menyahut dari dalam. Dia merasa malas jika harus membuka pintu. Dia masih dalam keadaan shock atas apa yang telah terjadi barusan. Walaupun Rian buta dan dia tidak melihat tubuhnya yang tadi terbuka, tapi Tania tetap malah merasa sangat malu. "Nona, saya mohon izinkan saya membersihkan semuanya." Seorang pelayan datang sambil membawa beberapa alat kebersihan. Rian seperti biasa, dia sedang duduk bersender di ranjang. "Kau siapa?" tanya Rian saat merasa ada seseorang di sekitarnya. "Saya seorang pelayan, Tuan," jawab pelayan itu dengan pelan. "Sudah kubilang jangan ikut campur lagi. Kerjaanmu sudah tidak mengurusi putraku lagi." Brak. Begitu Nata marah saat ada yang melapor bahwa Biknai masih ikut campur dengan masalah Rian. "Tuan, saya hanya takut jika Tuan Rian menyakiti Nona Tania," jawab Biknai gemetar. "Apa putraku sejahat itu sehingga berani menyakiti istrinya sendiri? Dia masih punya akal yang sehat. Kau menghina putraku." Mata Nata melotot seakan ingin membunuh. "Dengarlah, apapun yang terjadi itu menjadi urusan Rian dan istrinya. Kau tidak perlu khawatir ataupun memperdulikannya lagi. Apa kau dengar?" "Baik, Tuan." Biknai keluar dari ruangan kerja Nata dengan keringat dingin bercucuran. Sudah biasa dia menghadapi kemarahan Nata, tapi kali ini kemarahan Nata begitu menakutkan. Sudah bertahun-tahun dia bekerja di rumah ini, banyak yang dia ketahui tentang keluarga ini, bahkan jauh sebelum adanya Rian lahir. "Biknai, apa yang terjadi?" Seorang pelayan menghampiri Biknai yang baru saja keluar dari ruang kerja Nata. "Tidak apa-apa, sudah biasa," jawab Biknai seraya tersenyum. Bibirnya tersenyum tapi hatinya sungguh sakit.
saat apa yang dia lakukan selama ini nyatanya tidak pernah dianggap benar oleh Nata. Seorang pria paruh baya sedang terduduk di atas kursi dengan wajah yang sulit ditebak. Setelah melihat sebuah pesan masuk di ponselnya, ia mengusap wajahnya berkali-kali, merasa ini sebuah mimpi. Apa yang kau cemaskan, Raul? Bukankah ini berita yang baik? Ija meletakkan secangkir kopi panas di atas meja. Istrinya itu tampak tersenyum bahagia saat mengetahui bahwa ada transfer masuk sejumlah uang yang nominalnya sangat besar. Berita baik, ini bukan masalah uang, Ija. Raul berdiri, matanya menatap ke sembarang arah. Entah siapa yang mengirimkan sejumlah uang pada rekeningnya, tapi dia yakin bahwa itu dari Rian atau Tania. Setidaknya keponakanmu itu tidak melupakan kita, kata Ija. Baru beberapa hari Tania menikah, bagaimana mungkin anak itu melupakan kita? Lihatlah, ini nominalnya sangat besar. Apa suaminya sekaya itu? Raul sulit untuk percaya, bahkan nominalnya lebih banyak dari apa yang kita ambil dulu dari ayahnya, sambungnya. Lupakan masa lalu, Ija beranjak pergi menuju kamar putrinya. Dia merasa kesal saat Raul masih membahas hal yang membuatnya marah. Kenapa ibu tidak ketok pintu dulu? Amira yang sedang berbaring di ranjang merasa kaget saat ibunya tiba-tiba datang. Apa pintumu ibu lepas saja, jadi tidak perlu repot-repot untuk mengetuknya. Ija masih saja kebawa emosi melihat ibunya yang dalam keadaan tidak marah. Amira akhirnya mengalah. Dia menarik tangan ibunya untuk mendekat. Ibu, ada masalah. Seorang anak pasti merasa khawatir dengan orang tuanya, apalagi jika ada sesuatu hal yang terjadi pada mereka. Ayahmu mendapatkan transfer sejumlah uang dari anak itu. Bukannya senang, ayahmu malah merasa gelisah sendiri. Sebalnya, Tania sudah mengirimkan uang. Uang dari mana dia? Apa suaminya yang buta itu dapat diandalkan? Ibu tidak tahu, juga tidak peduli. Mendengar pernyataan dari ibunya bahwa Tania mengirimkan uang pada orang tuanya membuat Amira lantas berpikir, bagaimana mungkin Tania secepat itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Yang dia pikir Tania hanyalah menjadi seorang budak di keluarga kaya untuk mengurus seorang pria yang buta. Tapi nyatanya tidak seperti yang dia pikirkan. Apa kehidupan Tania benar-benar membaik sekarang? Amira bertanya dalam hati. Sebuah rasa iri tak pernah hilang dalam hatinya. Pak Mail, panggil Amira. Pada Pak Mail yang kebetulan melintas di depan kamarnya. Iya, Nona Amira. Selain menyayangi Tania, Pak Mail juga sangat menyayangi Amira. Walaupun gadis itu sering berlaku tidak menyenangkan terhadap dirinya, tapi Pak Mail tahu bahwa Amira sebenarnya gadis yang baik. Saya ingin bertanya sesuatu pada Pak Mail. Tanpa basa-basi, Pak Mail pasti tahu tentang suami Tania yang buta itu. Memangnya dari kapan Tania mengenal pria buta itu? Pertanyaan yang sama yang pernah Raul tanyakan pada dirinya sehari sebelum Tania menikah. Paman Tania memang menemuinya di belakang dan bertanya tentang calon suami keponakannya. Tapi jawabannya yang dilontarkan Pak Mail tetap sama. Saya tidak tahu apa-apa, Nona. Nona Tania tidak pernah menceritakan tentang pria yang sedang dekat dengan dirinya. Walaupun terlihat kami sangat dekat, tapi sepertinya banyak rahasia yang Nona Tania simpan sendiri. Jawab Pak Mail. Amira lantas langsung percaya. Setidaknya pasti Pak Mail tahu sesuatu. Pak Mail, tidak mungkin Tania tidak mengatakan apapun dengan Pak Mail. Pasti ada sesuatu yang Tania katakan. Kenapa Tania bisa mau menikah dengan pria buta itu? Apakah karena dia putra dari orang kaya? Apa Tania hanya ingin mengincar kekayaan keluarga itu saja? Pak Mail langsung menggelengkan kepala. Sungguh sangat rendah pikiran Amira menilai saudaranya sendiri. Nona Amira, Anda pasti tahu betul tentang saudara Anda sendiri. Tidak mungkin Nona Tania ada pemikiran jahat seperti itu. Harusnya Nona tahu apa yang menyebabkan Nona Tania akhirnya memutuskan untuk menikah dan meninggalkan rumah ini. Jika satu-satunya tempat untuk berteduhnya tidak membuatnya nyaman, tidak ada pilihan lagi untuk mencari tempat berteduh yang lainnya. Cerocosnya, Amira hanya bisa diam dan segera memalingkan wajahnya. Jangan menyudutkan saya, Pak Mail. Dia tidak nyaman berada di sini karena ini memang bukan rumahnya. Jadi baguslah dia mencari tempat berteduh yang lain. Amira mengusir Pak Mail untuk segera keluar dari kamarnya.
Dia tidak mau pelayan tua itu tambah mengeluarkan suara yang membuatnya muak. Nona, saya yakin Anda sangat menyayangi Nona Tania. Hanya saja ada sebuah masalah di masa lalu yang belum selesai. Anda terlalu gengsi untuk mengakuinya. Perkataan Pak Mail masih bisa terdengar jelas walaupun pintu kamar Amira sudah tertutup rapat. Amira terduduk lemas di lantai, memeluk kedua kakinya dengan kepala. Dia jatuhkan kedua lututnya. Matahari pagi menyapa dengan hangatnya. Seorang gadis cantik sedang berdiri di halaman depan rumah. Gadis dengan rambutnya yang digerai indah. Itu membantu pelayan merawat tanaman bunga. Nona, sebaiknya Anda masuk saja ke dalam rumah. Seorang pelayan menyuruhnya untuk berhenti membantunya. Tapi Tania tidak menghiraukannya.